Kalau gue tanya ke orang tua gue pribadi, ibu gue juga bingung karena anaknya laki semua. Gue tanya ke keluarga mertua, ya jawabannya sih sama ya. Kalau anak wanita itu bukan diberi kebebasan, tapi dikenalkan hal-hal yang mana negatif, mana yang buruk. Ya. Mm-mm. Kita munduran tanpa lalu. Alhamdulillah istri dan anak gue lahirin dengan selamat ya, putri pertama gue. Walaupun prosesnya sangat membuat gue shock sih, karena istri dimulai dari kita datang tanggal 10, itu pembukaan 1 sampai pembukaan 2 14 jam kemudian. Di jam 11 gue memutuskan untuk persiapan sesar aja kalau memang nggak ada pembukaan selanjutnya. Tiba-tiba di jam 1 siang tanggal 11 bidan lagi datang ngecek keadaan bayi nih. Sempat nggak ada nadi anak saya. Coba sus cari lagi, saya bilang. Cari lagi, 2 kali cari nggak ketemu. Respon dari 2 kali nggak ketemu nadinya itu, istri saya ada efeknya. Nafasnya susah, kayak mulai black out gitu loh. Nah, untung saya ada di sampingnya nih. Pas ada di samping, saya langsung kasih selang oksigen. Begitu pas selang oksigen, bidan langsung teriak ke suster dan lain-lain, dicek keadaan code blue. Itu ada bahasa emergency untuk segera tindakan operasi. Nah, saat udah operasi, saya nggak bisa masuk nih kebetulan karena kan ada protokoler lagi tingginya COVID-19 ya, dan juga keadaan yang emergency, di beberapa case tidak dibolehkan untuk masuk. Ya alhamdulillah anak gue berhasil melalui itu semuanya, walaupun setelah lahir gue nggak bisa nyentuh sama sekali karena harus langsung masuk ke NICU. 3 hari di NICU, baru saya akhirnya ketemu di hari keempat. Ya buat gue sih akhirnya gue menemukan satu kata di atas kata rindu. Anak gue lahir, selama 4 hari gue nggak bisa pegang, nggak bisa ketemu, bahkan azanin pun gue lewat video call. Buat gue itu pengalaman yang luar biasa deh, bentuk pengorbanan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah setelah itu semuanya nggak ada kata yang bisa gue keluarin. Di rumah sakit itu kan kalau proses persalinan selalu ada satu bidan yang nemenin gitu. Putri saya gue kasih nama Chesya Shaluna Lagizal, yang artinya Chesya itu bidadari surga. Shaluna adalah wanita yang berkarisma dan mempesona. Lagizal adalah keturunan dari Lutfi Agizal dan Nadia Indri gitu. Jadi harapannya dia akan menjadi sosok wanita bidadari surga yang berkarisma dan mempesona. Akhirnya sesar, akhirnya pakai IREX ya. Akhirnya sesar karena di pembukaan ke-2 menuju 4 nggak bisa nih, nggak ada pembukaan selanjutnya. Akhirnya sempat kehabisan oksigen ya di dalam di dalam rahim karena keadaan stres ibunya, terlalu lelah, 14 jam kontraksi, nggak ada pembukaan selanjutnya. Diputuskan untuk sesar. Niatnya normal, bahkan kata dokter kalau sampai lebih dari 12 jam lebih baik tindakannya sesar. Gue udah dikasih tahu itu. Nah ini sampai 14 jam istri masih berjuang untuk biar bisa normal, tapi ternyata kuasa Allah menghendaki yang lain. Yang terbaik adalah sesar kemarin. Ada. Nah aku sempat bagikan momen itu semua dan aku posting di Instagramnya anakku ya, supaya menjadi history bahwa nanti suatu saat dia udah gede ya kan, dia harus berbakti sama orang tuanya, karena orang tua perjuangannya luar biasa tuh kemarin. Gue 24 jam ada di samping, bahkan gue sempat tolak semua kerjaan menuju proses persalinan. H-3 gue udah totally off.
sampai baru mulai kerja lagi H+5 ini perdana nih masuk lagi gitu. Berarti kayak di sini kondisinya bayi sendiri kan tadi sempat masuk kan sekarang sendiri udah mulai Sudah keluar, alhamdulillah kita udah berkumpul bersama bertiga dan gue lagi mencoba untuk menjadi bapak perdana ya kan. apa tuh 3 jam sekali harus bangun, mau itu bayinya tidur, mau itu guanya yang tidur, pokoknya per 3 jam sekali harus harus bangun untuk ngasih susu. Kalau ibunya terlalu capek, hasil pumpingan susunya gue yang ngasihin ke dot itu. Nggak mungkin dong gue yang nyusuin ya kan, nanti anak gue ilfil lagi. jadi siaga. Udah insya Allah lagi belajar, lagi banyak belajar pokoknya. Berarti udah belajar Hmm. seperti popok atau mungkin nanti belajar cara mandi bayi atau apa buat ayah siaga. Sampai sekarang yang masih belum bisa itu bersihin popok sama pasang popok. Tapi kalau mandiin, ngelap udah bisa, gantiin baju udah bisa, gendong udah bisa, terus ngasih susu ya kan, bikinin susu formula kalau tiba-tiba jam 2 malam pumpingannya habis gue bikinin gitu sih. Ya seru. Mungkin yang kemarin kan Hmm. langsung dipegang tapi belum bisa dipegang Heeh. dan harus ikut video call juga pas ada itu mungkin apa nih Wah itu sih, malah gue sampai berpikir gini ya, mencoba untuk telepon kakak kandung gue untuk tolong azanin anak gue secara langsung gitu, tapi kata kakak gue udah bapaknya aja, mau apapun keadaannya mendingan bapaknya gitu, kecuali bapaknya nggak bisa sadarkan diri baru diwakilkan boleh. Nah jalan satu-satunya cuma video call. Pas gue video call nangis gue. Gue menjadi laki-laki yang cengeng gitu. Kalau gue kayak merasa, aduh gue jadi bapak masa nggak bisa di samping anak gue. Tapi kalau gue paksain, kasihan anak gue gitu kan, karena di NICU gitu. Nah NICU yang saat ini tidak boleh dimasukin siapapun kecuali nurse, karena lagi tingginya COVID juga kan, takutnya malah jadi nular dede bayi, bukan yang kita tapi yang sebelahnya kan, takutnya seperti itu. Ya udahlah. penguatan dari promosi sendiri untuk bisa melaksanakan itu sama dong tapi Aku cuman bilang gini sih, kita sudah berjuang, sudah berkorban, sudah berusaha selama 9 bulan lebih 5 hari. Kalau kita masih ego dalam 3 hari ke depan untuk gak bisa ketemu anak, pengen ketemu anak, kayaknya sia-sia apa yang udah kita perjuangkan. Awalnya bini gue menolak tuh, pokoknya harus ketemu, pengen ini, pengen itu. Akhirnya dia mulai mengerti bahwa ya inilah, jadi orang tua selalu ada pengorbanan. Terkadang kita mengorbankan waktu untuk pekerjaan demi anak, terkadang kita mengorbankan perasaan kita untuk kebaikan anak. Ya itu kemarin kita lakuin berdua, alhamdulillah berhasil. Kalau kata nyokap gue sih, ya gue sudah berhasil menjadi orang tua yang baik gitu, karena gue berkorban kepentingan pribadi, perasaan pribadi untuk kesehatan anak, itu udah berkorban gitu. mungkin ini udah Ya. karena ini dapat pertama cewek gitu. Iya. Gimana ya? Belajar dari pengalaman sebelumnya kan dapat anak cewek. Ya banyak yang bilang kalau mitosnya kalau anak cewek pertama berarti bapaknya nakal gitu. Iya, kalau memang gua dulunya nakal berarti gua akan lebih memproteksi dia kan. Oh gua dulu gini nih nakalnya nih, ke cewek nih begini kan. Berarti gua harus mulai bisa mengantisipasi dari buaya darat itu gitu. Tapi gua akan mengajarkan anak untuk bukan lari dari kerasnya dunia. Mau itu dia cewek, mau itu cowok, tapi dia harus bisa dan mampu menghadapi kerasnya dunia. Dengan cara apa? Dengan cara yang nanti kita didik gitu. Gue tidak akan memberikan kekangan kepada anak gue. Gue akan ajarkan semuanya, apapun itu gue akan kenalkan, apapun itu selama tidak melanggar hukum gitu. Gue akan kenalkan semuanya, tapi dengan pendampingan gitu. Gue nggak akan menjadi bapak yang melarang, nggak boleh ini, tapi
gue akan mendampingi. Kalau yang ini itu negatif, kasih tahu, tapi tidak untuk dia mencebur gitu. Tapi ini riset dulu masih maksudnya punya anak terus udah punya anak atau mungkin si orang tua menjaga dan mendidik anak perempuan atau usia yang Oke, kalau gue tanya ke orang tua gue pribadi, ibu gue juga bingung karena anaknya laki semua. Gue tanya ke keluarga mertua, ya jawabannya sih sama ya. Kalau anak wanita itu bukan diberi kebebasan, tapi dikenalkan hal-hal yang mana negatif, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang positif, kayak gitu sih. Kalau gue sendiri ketakutannya, ya gue harus jagain dari predator-predator yang di luar nih. tapi untuk Kak Indri sendiri mesti punya kesepakatan dulu nih sama nanti gimana gitu dia maunya seperti apa. Kesepakatan kita mendidik anak bukan dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang tegas. Lebih baik dia nangis kalau itu untuk kebaikannya, daripada kita tidak membuat dia nangis tapi dia tidak tahu kalau itu ternyata tidak baik gitu loh. Kayak di sini gimana kondisinya sekarang atau sempat ngalamin baby blues juga masih? Baby blues. Baby blues sih alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah ya Nadia. Justru gua nih selama 4 hari nggak ketemu anak gitu kan, gue takutnya pas gue ketemu, ini anak gue nggak ya gitu. Hari pertama tuh gue ngerasa kayak, yaudah dia nangis gue tinggalin, kayak masih belum nyadar ini anak gue lo yang nangis gitu. Gue kira anaknya kakak gue gitu. Sempet sih sedikit, tapi gue langsung anulir itu. Di hari kedua setiap denger nangis pasti gue bangun. Ya kayaknya masih seminggu pertama sih. akan berlanjut tuh bulan-bulan berikutnya. Ya cuman waktu yang bisa menjawab nanti gitu sih. Tapi ada pembagian tugas juga masih dari Bang Uci dan Gue sih minta sampai gue bisa melihat pupnya anak gue untuk membersihkan kan. Apalagi gue itu kan nggak punya kakak cewek ya ataupun adik cewek. Membersihkan area kewanitaan anak sendiri pun masih kayak agak risih gitu loh, masih kayak gitu karena gue nggak pernah ngeliat barang kayak gitu. Itu kok minta bini gue deh urusan begitu sampai gue hilang rasa risih gitu. Tapi yang lain-lain pakein baju lah, apa gendong semua itu gue, yang jemur lah, ngajakin jalan itu gue semua. Oh iya. Iya, alhamdulillah sih aku sama istri berhasil menjaga gengsi kita berdua ya. Aku ngasih hadiah anakku rumah baru. Insya Allah itu bisa menjadi saving energinya anak gua kelak ketika menghadapi kerasnya dunia. Ketika dia keluar, dunia itu keras. Tapi ketika dia pulang, dia siap untuk menghadapi dunia yang keras lagi. Gitu sih. Kebetulan di ACC semua perbankannya pas banget H-5 sebelum lahiran. Ya rezekinya anak gue tuh alhamdulillah. Namanya Ceisha Shaluna Lagizel, berat badannya 28,4 gram. Pas lahir tingginya 47 cm. Kalau jadi dalam waktu tahun ini kita akan syukuran di sana sih. Cuman kan nggak mungkin dong Kak, atas namanya dipindahin anak masih umur segitu, nggak bisa kan nunggu 17 tahun kita akan serah terimakan. Pokoknya kita berdua sepakat semua aset kita berdua atas nama pribadi saya, atas nama pribadi istri akan kita kumpulkan di usia 17 tahun nanti anak. Kita totally nggak ada aset pribadi. Sekarang aset-aset saya udah mulai saya geser ke istri. Nanti di 17 istri akan menggeser ke anak semuanya. Ini waktu Instagram mungkin apa
Gini, ini bukan untuk produk ya. Bukan untuk produk, bahkan bukan bertujuan untuk mengkomersilkan. No. Bapaknya kebetulan public figure, ibunya public figure. Kalau gue tiap hari postingnya bayi terus, nanti klien gue yang lain hilang. Jadi yaudah, gue akan memisahkan ketika memang foto anak, ya udah di Instagram anak aja gitu. Tapi kalau ada endorse atau promo segala macam, Iya, di tempatnya anak gitu. Kalau itu rezekinya anak, ya udah buat anak gitu. Tapi bapaknya kan memang juga akan ada produk-produk masuk. Ya kalau nggak ada urusannya anak, ya tidak terlibat gitu loh. Gitu. Soalnya keluarga saya kan bukan keluarga yang satu Instagram bareng-bareng. Aduh. lalu mungkin apa nih mas itu perjuangan istri Iya. sampai sejauh ini gitu bisa melahirkan, terus anaknya juga cantik banget, mungkin apa nih yang mau disampaikan dari bang Ucup untuk istri buat anak juga? Aku sih pengen menyampaikan, aku ngelihat semua pengorbanan istri gue. Fix, istri gue adalah wanita paling cantik nomor 2 setelah ibu gue. Setelah ibu gue, jangan lupa potong-potong. Istri yang mana? Iya, enggak lah, istri gue itu ada wanita paling cantik nomor 2 setelah ibu gue. Dan pengorbanannya juga luar biasa banget. Gue kayak jadi nggak tega coy kalau ngeliat cewek cantik lain coy. Kayak kemarin nih, nggak tahu ya ini apakah ini fase baru-baru setelah keadaan kemarin ya. Yang namanya laki-laki kalau ngeliat cewek ya udah pasti cantik ya gitu kan. Wih ya. Sekarang gue ngeliat cewek beberapa kali lewat ke papasan ya kan, teman-teman selebriti biasa aja gitu loh. Karena gue keingetan semua pengorbanan istri gue gitu. Ya gue berharap sih ini akan terus ada di dalam diri gue ya sampai ke depan ya. Gitu. Jadi jadi motivasi bagus sih buat diri gue. Thank you ya. Thank you.